Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan Minggu Estomihi. Estomihi artinya, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, didasarkan pada Mazmur 31 ayat 3b, 2 Maret 2025. Terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2, dan bacaan dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35, diikat oleh topik atau tema menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan papatarhon sodang ni hamuliaun ni Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita terdiri dari 2 perikop. Perikop pertama dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18 berjudul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru, dan perikop kedua pasal 4 ayat 1 sampai 15 berjudul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Khotbah kita dari pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertengahan Minggu Estomihi 2 Maret 2025, diikat oleh topik Minggu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara, kota Korintus merupakan kota besar, pusat perdagangan secara internasional, pusat lalu lintas dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dan sebaliknya. Kota Korintus juga terkenal sebagai pusat perkembangan ilmu, pengetahuan, khususnya filsafat.
Di sana terdapat pemikir-pemikir atau orang-orang pintar. Sudah banyak orang-orang Kristen di sana yang berasal dari agama Yahudi tadinya dan juga dari yang berlatar belakang kafir, karena masyarakat di sana sudah bercampur dari berbagai-bagai latar belakang sosial, latar belakang budaya, agama, ekonomi. Maka jemaat Korintus ini rawan. Mereka memiliki dinamika pertentangan dan perbedaan pendapat yang sangat tinggi sekali. Bahkan di sana banyak kritikus busuk sehingga rentan menyebabkan perpecahan, perdebatan, atau pro kontra. Dalam 1 Korintus 3 misalnya terungkap ada pro Paulus, pro Kefas, pro Apolos, pro Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 5, kemerosotan moral sangat tinggi sekali. Percabulan yang dilakukan warga jemaat lebih hebat dari yang dilakukan oleh orang-orang non-Kristen, yakni orang-orang kafir. Ayat 1. Ada yang memperistri istri ayahnya, bayangin Bapak Ibu, memperistri mamaknya, ayat 1. Dan kesombongan mereka itu sangat-sangat hebat. Dalam 1 Korintus pasal 7 kita temukan tingginya angka perceraian, baik di kalangan orang Kristen juga. Bahkan pada 1 Korintus pasal 9 ayat 4, Paulus juga dituduh hanya untuk cari duit, cari uang, marsikelep, cari makan dalam pelayanannya sebagai pemberita Injil atau apostel. Itu sebabnya Paulus sampai membujuk, mengelek-elek orang Kristen di Korintus untuk menerimanya sebagai rasul yang baik. Pada pasal 4 ayat 1, Paulus berkata, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, pada pasal 4 ayat 12, Paulus berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Pada ayat 13-nya, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini, kata Paulus. Pada kitab 2 Korintus pasal 2, jemaat Korintus ini sering membuat Paulus menangis kecewa, dilecehkan dan dipojokkan dalam pelayanannya. Ayat 4, mereka meragukan pelayanan Paulus sebagai apostel yang resmi, yang setara dengan murid-murid Yesus. Banyak tudingan-tudingan miring, tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan yang tidak terhadap Paulus. Bahkan pada 2 Korintus pasal 3 ayat 2, sebelum khotbah kita saat ini, Paulus juga mengungkap isi hatinya dengan berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Paulus juga mengungkap dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13, sudah muncul rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, dalam nats khotbah kita 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2 ini, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu telah menerima kasih karunia dan bisa melihat serta mengalami kemuliaan Tuhan. Paulus membandingkannya dengan kisah Musa di Gunung Sinai yang menutup mukanya karena bangsa Israel tidak mampu melihat kemuliaan Allah sebagaimana khotbah di hari Minggu itu. Selain itu juga orang Yahudi yang membaca Taurat masih diselubungi oleh ketakutan. Dalam pasal ini Paulus menyinggung tentang hukum Taurat yang diberikan oleh Musa di zaman Perjanjian Lama. Ia menyatakan bahwa hukum Taurat itu merupakan hukum yang memberi hukuman dan membawa maut, bukan menyelamatkan. Menurut Paulus, pikiran orang-orang Yahudi sampai saat itu masih terfokus pada Taurat. Makanya masih tetap terselubung, tertutup, dan menjadi tumpul dalam iman. Meski mereka membaca perjanjian yang lama itu, yakni kitab dan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, selubung itu masih tetap menutupi hati umat Israel. Dan tanpa disingkapkan,
maka mereka tidak akan pernah mengerti dan berpedoman pada kuasa Tuhan selama-lamanya. Dan yang menyingkirkan itu hanya satu saja, yaitu Kristus Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, atas dasar itulah Paulus sebaliknya berkata bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah ada bersama-sama dengan manusia, dan Kristus telah menyingkapkan semua selubung-selubung kemuliaan Allah sehingga orang percaya mendapat kemuliaan itu. Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat merupakan hukum yang memberi hukuman dan membawa maut. Itu bedanya dengan Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, maka perjanjian lama, yakni penyerahan diri sepenuhnya kepada Taurat dan hukum-hukum Musa itu telah diganti dengan perjanjian baru, yakni keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Dan pengorbanan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya itulah yang membawa hidup baru dan kebebasan yang memerdekakan setiap orang, sebagaimana ayat 17. Dan di dalam Yesus Kristuslah Allah telah ada bersama-sama dengan manusia, dan Kristus telah menyingkapkan selubung kemuliaan Allah itu. Di dalam Yesus Kristus kita mampu melihat dan menghidupi kemuliaan Allah. Dan seterusnya, orang yang percaya kepada Kristus itu harus menjadikan dirinya cermin kemuliaan Kristus. Ayat 18. Di dalam dirinya tiada lagi selubung, tidak lagi dihimpit oleh rasa takut, tetapi hidup dalam kebenaran. Dan pada pasal 4 ayat 1 dan 2, Paulus bersama teman sepelayanannya bertekad bahwa di dalam segala pelayanan mereka tidak akan ada tawar hati dan marna luja dalam bahasa Batak Toba, meskipun mereka diberondong oleh berbagai-bagai ancaman dan kesulitan. Paulus juga berusaha sepenuhnya menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Paulus tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman, tetapi menyatakan kebenaran. Bahkan Paulus juga berani mengatakan, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, tahukah saudara artinya ucapan Paulus itu? Kalau disebut, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan, artinya itu, terserah kalian mau menghukumi, mengadili aku atas pelayananku di hadapan Tuhan, silakan saja. Silakan saja. Saya siap, kata Paulus. Artinya, dia bisa menjamin semua pelayanannya baik, benar, sesuai misi dan perintah Tuhan kepadanya. Nggak neko-neko, dia nggak asal-asalan dalam pelayanannya. Paulus bisa menjamin bahwa pelayanan yang dilakukannya adalah pekerjaan dari Roh Allah, sehingga tidak ada rencananya untuk menutupi ataupun memalsukan firman Allah. Dengan kuasa Roh Allah, dia mendapatkan kekuatan dan keberanian memberitakan Injil meski harus membayar harga yang mahal, yakni pengorbanan. Inilah juga yang menjadi seruan topik Minggu Estomihi, menyatakan cahaya kemuliaan yang harus kita aplikasikan, terapkan dan nyatakan itu dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, itulah isi khotbah kita di pertangyangan Minggu Estomihi 2 Maret 2025, diikat oleh topik menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, kekerasan hati menyebabkan selubung menutupi hidup kita. Saudara, pada kitab Ulangan pasal 29 ayat 4, Musa mengatakan kepada umatnya bahwa walaupun mereka telah melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar untuk mereka, ternyata mereka belum benar-benar memahami artinya, belum. Karena apa? Karena sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi mereka pikiran atau akal budi untuk mengerti, tidak memberi mereka mata untuk melihat, tidak memberi telinga untuk mendengar. Kenapa terjadi hal seperti itu? Mirisnya, konteks ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran umat Israel terhadap perjanjian dengan Allah serius sekali. Akibatnya,
Tuhan tidak mengizinkan orang Israel memanfaatkan pikiran atau akal budi, mata atau telinga mereka untuk bisa berperan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga akibatnya pekerjaan Allah yang seberapa besar dan hebatnya pun itu untuk mereka akan tidak dimengerti, tidak dipahami, dan tidak dapat dilaksanakan. Jadi saudara, penolakan umat Israel terhadap Allah dalam perjanjian lama itulah yang digunakan oleh Paulus dalam khotbah ini, menyebut bahwa pikiran mereka telah menjadi tumpul. Dan kenyataannya sampai pada hari ini, kata Paulus, pemberontakan mereka terhadap Allah masih terus berlangsung. Itu sebabnya selubung di dalam hidup mereka masih ada. Kapan saja mereka membaca kitab Musa atau hukum Taurat, sebagaimana pasal 3 ayat 15 khotbah ini, selubung itu tetap ada. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa selubung dosa yang sedang menutupi dirimu sendiri saat ini? Apa bentuk-bentuk pemberontakan yang kita sedang masih lakukan? Masih ada? Apa? Saudara, ini perlu kita pahami dan kita sadari. Segala bentuk kekerasan hati, pengabaian terhadap teguran firman, terhadap khotbah yang kita dengar, ketidakmauan kita mengubah diri kita, mengubah cara hidup kita agar sesuai dengan kehendak Allah, maka itu semua adalah selubung yang membuat pikiran, membuat hati, membuat kerohanian kita menjadi tumpul, Bapak Ibu, tumpul sama sekali. Dan kalau kita sudah tumpul, maka tidak ada kemungkinan bagi kita untuk mengerti lagi firman Tuhan. Tidak akan mengerti lagi khotbah yang kita dengar. Kita akan selalu bersungut-sungut. Kita akan selalu bingung. Bahkan membenci firman Tuhan yang kita dengar itu. Inilah selubung itu. Dan dengan demikian tidak mungkin lagi kita menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Sebagaimana diserukan topik Minggu Estomihi 2 Maret 2025. Sadarilah itu. Pengajaran kedua, hanya di dalam Kristus segala selubung iman dibersihkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus memastikan dalam ayat 15 khotbah kita ini bahwa jika seseorang berpaling kepada Allah, maka semua selubung itu akan diambil, dilenyapkan, dienyahkan. Semua selubung dan penghalang berkat-berkat Tuhan itu akan dibersihkan dari dalam diri kita oleh Tuhan. Saya yakin, Bapak, Ibu, semua kita tahu bahwa orang yang ada selubung di wajahnya tidak akan bisa lagi melihat apa-apapun yang ada di depan. Karena selubung itu akan menghalangi penglihatannya. Ingat dan cermati kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Orang yang memiliki selubung seperti orang berjalan dalam kegelapan itu. Itu sebabnya Paulus mendorong jemaat Korintus yang saat itu juga sudah banyak yang seperti orang Israel di zaman Musa dahulu. Sudah tumpul hati mereka. Sudah tumpul pikiran dan pendengaran mereka terhadap firman Tuhan. Tumpul. Sudah banyak di antara mereka yang tidak mau lagi dengar firman. Yang tidak hanya sekedar menolak firman saja, tetapi bahkan justru membenci, mencaci maki, menjelek-jelekkan para hamba-hamba Tuhan yang membawa firman. Seperti menjelek-jelekkan Paulus. Nah, kepada mereka Paulus mendorong agar segera maulah berbalik kepada Tuhan. Maulah kembali terfokus kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Ini anjuran himbauan Paulus. Bahkan Paulus juga mendorong mereka melakukan semua perintahnya serta senantiasa mau hidup intim dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini pengajaran yang berharga bagi kita juga saat mendengar khotbah ini sekarang. Kalau sekiranya ada tanda-tanda dalam pengalaman hidup kita, ada hal-hal yang membuat kita sulit merasakan kebaikan, sulit mengerti janji-janji Tuhan, mulai hati kita mengeras, kita tidak mau lagi terbuka untuk beribadah, untuk berdoa, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang patut kita tolong, jangan abaikan tanda-tanda itu. Jangan keraskan hatimu seolah-olah tidak ada apa-apa dalam dirimu. Pasti sudah ada selubung yang menghalang-halangi imanmu di situ. Pasti ini merupakan salah satu dari cara Tuhan menegurmu dan menyadarkanmu dalam hal-hal khusus. Ini juga salah satu dari hukuman Tuhan bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya.
Nah, saudara, harus dengan secepatnya Anda bertindak untuk segera berbalik kepada Tuhan. Kalau dalam kehidupanmu sudah terjadi hal-hal seperti ini, hanya Kristus saja yang dapat membersihkan selubung itu. Hati seseorang yang mau berbalik kepada Tuhan itu, maka selubung itu sudah diambil daripadanya. Dan apabila hati kita berbalik kepada Tuhan, secara otomatis pikiran kita pun berbalik dan akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang dapat memuliakan Tuhan. Dan inilah yang diamanahkan topik Minggu Estomihi untuk kita lakukan, menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Silakan praktekkan itu Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu dan saudara-saudara? Pengajaran ketiga, orang yang hidup di dalam Roh Kudus sudah merdeka dalam segala hal. Nah, seseorang yang berbalik dan hidup intim dengan Tuhan Bapak Ibu akan mengalami kemerdekaan. Karena Roh Allah ada di dalam kehidupannya. Saudara, pada ayat 17, khotbah ini Paulus menegaskan bahwa ketika ada Roh Allah di dalam diri kita, maka di situ sudah ada kemerdekaan. Seluruh selubung-selubung yang selama ini menghalang-halangi perkembangan iman kita akan dihancurkan, dibersihkan itu. Orang yang memiliki Roh Tuhan dalam dirinya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Muka dan wajahnya tidak terselubung lagi. Bahkan secara rohani ia akan diubahkan menjadi serupa dengan gambar Allah di dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebagaimana ayat 18 ini, milikilah hati yang berbalik kepada Tuhan dan hiduplah intim dengan Tuhan sehingga hidup kita merdeka dalam segala hal. Kemerdekaan rohani tidak datang sendiri, itu tidak datang oleh diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi kemerdekaan rohani itu ada ketika Roh Kudus, Roh Tuhan itu sudah tinggal, sudah berkuasa, sudah berdiam di dalam diri kita. Roh Tuhanlah yang memerdekakan kita. Dari mana kita dimerdekakan? Dari segala bentuk perbudakan, yakni perbudakan dari dosa, dari rasa takut, dan perbudakan dari kematian yang kekal. Ini yang menjadi pergumulan dan renungan kita saat ini. Apakah kita merasakan seolah-olah kita belum merdeka dalam melakukan pekerjaan kita, dalam berekspresi, dalam berperakasa di tengah-tengah gereja, di rumah sendiri, di kantor, dan di tempat kerja? Apakah ada di antara kita yang merasa terkungkung, terikat, terpenjara oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan jelek yang masih terikat oleh makanan-makanan atau minuman-minuman? Apalagi apakah ada masih di antara kita yang diikat oleh kuasa-kuasa gelap, diikat oleh kuasa roh-roh jahat, oleh perdukunan, oleh okultisme? Apa di antara kita masih ada yang terikat oleh hawa nafsunya, yang masih suka mengincar-incar tempat-tempat bordil, yang berbuat bejat mesum? Nah, ingat Bapak Ibu, kemerdekaan yang dimaksudkan Paulus di sini tidak berarti kebebasan melakukan semua selera kita, kehendak kita, hawa nafsu kita, dan keinginan-keinginan daging kita. Oh, bukan. Kemerdekaan diterjemahkan dari kata Yunani eleuteros, yakni kebebasan dan kuasa yang kita miliki untuk berbuat kebenaran, kebaikan, dan kehendak Tuhan. Di sana kita sudah bebas. Setelah Roh Kudus bekerja dan berkuasa dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan mengajar kita, mendorong kita, melatih kita, memberi kekuatan bagi kita berbuat hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan berhenti menjadi budak dosa, budak iblis, berhenti. Tetapi kita akan berubah menjadi hamba Tuhan. Doulos tu Theou. Dengan menjadikan diri kita doulos tu Theou, hamba Tuhan itu, kita akan mampu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana seruan topik Minggu Estomihi, pengajaran keempat. Tetaplah setia dalam pekerjaan, jangan tawar hati meski berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan pelayanan kita. Nah, dari nats kita ini kita akan belajar dari keteladanan yang berharga dari Rasul Paulus untuk dapat kita hidupi, yaitu tentang kesungguhan hati kita menghidupi panggilan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun sedemikian hebatnya tantangan berat, cibiran, cemoohan, penolakan,
katakan dari jemaat Korintus kepada Paulus, Paulus tidak pernah tawar hati dan warna loja, katanya di sini. Dia tidak pernah patah semangat menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapinya. Ia lebih mengutamakan pemutusan Tuhan. Paulus tidak mau mundur setapak pun, Bapak Ibu. Dia tidak takut, tidak gentar untuk menjalankan panggilannya untuk memberitakan Injil. Walaupun dia ditindas, dianiaya, dan difitnah, Paulus tetap semangat memberitakan Injil karena yang diberitakannya itu adalah berita kebenaran. Tanpa ada yang ditutup-tutupi dari kebenaran firman Tuhan yang diberitakan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, panggilan untuk tetap setia, tidak tawar hati, dan marna loja meski menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Syukurilah itu semuanya. Ini tidak hanya dialamatkan kepada pelayan gereja saja, kapartohonan di gereja saja, tetapi bagi semua pekerja Kristen dimanapun Bapak Ibu saat ini bekerja, melayani, mengabdi, berkarya. Tidak ada bidang pekerjaan yang kita lakukan itu yang tanpa masalah, yang tanpa tantangan, Bapak Ibu. Nggak ada. Ingat dan sadarilah Bapak Ibu bahwa kemurahan Tuhan yang memanggil kita menjadi pelayan di berbagai-bagai tempat itu. Kemurahan Tuhan yang membuat kita tetap kuat, tetap bersemangat, dan tetap setia, serta tidak tawar hati sekalipun menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita sendiri. Nah, sadari ini. Semua itu harus kita syukuri. Berbahagialah kita ketika masih terus bertahan dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ketika kita dapat melewati tantangan-tantangan itu, banggalah, bersyukurlah menjadi seorang Kristen. Ketika kita tidak tawar hati, jangan minder, jangan berkecil hati menjadi karyawan, menjadi pekerja, menjadi pelayan. Karena kita beragama Kristen yang mungkin saja dilecehkan, mungkin saja dipandang kecil, yang barangkali juga atau terkadang dianggap tak punya harga diri. Tetapi kita tetap semangat melayani Tuhan. Dan bukan untuk mengejar uang. Meskipun tentu saja uang itu sangat kita butuhkan dalam hidup ini toh. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kita mau berkarya dalam pekerjaan kita. Itulah cara kita memuji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita. Biarlah firman Tuhan memberi semangat dan kedamaian kepada kita menjalani hidup ini. Biarlah kuasa Allah yang menerangi langkah juang hidup kita ini. Sehingga dimanapun kita melayani bekerja, maka kita mampu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Papa tarhon sodang hamuliaon di Jehovah dalam hidup ini, sebagaimana seruan topik Minggu Estomihi 2 Maret 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu Estomihi 2 Maret 2025 dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2 ini, agar semakin banyak orang yang mau dan mampu menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Papa tarhon sodang di hamuliaon di Jehovah termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki Tuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertanggungan Minggu Estomihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Khotbah ini sungguh-sungguh memberikan keteguhan hati di dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan kami. Banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan dan permasalahan hidup. Tetapi kami kuat karena firman yang kami beritakan itu menjadi kekuatan kami. Kami tidak pernah mundur, tidak pernah kalah semangat, tetapi semakin kuat. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikut, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.